Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ada dua bahasan utama, yaitu mengenai sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Bahasan utama pertama kita yaitu mengenai sistem akuntansi pembelian. Apa itu sistem akuntansi pembelian? Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Apa itu pembelian lokal dan apa itu pembelian impor? Pembelian lokal merupakan pembelian dari pemasok yang ada dalam negeri, sedangkan impor merupakan pembelian dari pemasok luar negeri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terkait pengadaan barang, ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan pembelian dari dalam negeri dan juga melakukan pembelian dari luar negeri atau impor. Dalam sistem akuntansi pembelian ada 4 fungsi yang terkait, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan barang, dan fungsi akuntansi. Mengenai fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Sedangkan untuk barang-barang yang langsung dipakai atau tidak perlu diselenggarakan persediaan barang di gudang, permintaan pembelian biasanya diajukan oleh pemakai barang. Sehingga dalam hal ini fungsi gudang itu bekerja sama dengan dua fungsi, yaitu fungsi penyimpanan barang dan fungsi pemakaian barang. Kalau berkaitan dengan kebutuhan yang penggunaannya langsung, maka ada permintaan yang diajukan oleh fungsi pemakai barang kepada fungsi gudang. Sedangkan untuk fungsi penerimaan biasanya mengkalkulasi terlebih dahulu apakah stok barang di gudang itu ada atau tidak. Kalau tidak ada atau kebutuhannya kurang dari ketentuan, maka fungsi gudang ini mengajukan permintaan pembelian. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pembelian, di mana fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang serta mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ada 3 tugas dalam fungsi pembelian ini, yaitu mencari informasi mengenai harga, di mana harga tersebut tentunya harga yang kompetitif dan sesuai dengan anggaran yang ada dalam perusahaan. Tugas yang kedua tentunya memilih pemasok dari beberapa pemasok yang ada dengan beberapa kriteria
untuk menyesuaikan dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Serta tugas yang ketiga adalah membuat order pembelian terhadap pemasok yang telah dipilih. Fungsi terkait yang ketiga yaitu fungsi penerimaan barang, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Biasanya berkaitan dengan fungsi penerimaan barang ini ada kolaborasi antara pihak yang berada di gudang dengan pihak dari quality control, di mana pihak gudang ini mereview terlebih dahulu terkait dengan kedatangan barang sebagai fungsinya bagi penerimaan barang. Tapi untuk masalah tertentu biasanya minta dilakukan pengecekan oleh pihak quality control. Fungsi terkait yang terakhir, yang keempat adalah fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini yang terkait dalam transaksi pembelian adalah berkaitan dengan fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk mengarsip dokumen sumbernya, yaitu berupa bukti kas keluar, yang fungsinya adalah sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Sehingga dalam struktur organisasi, fungsi pencatatan utang ini berada di tangan bagian utang, sedangkan fungsi pencatatan persediaan berada di tangan bagian kartu persediaan. Nah, sederhananya pemahamannya adalah bahwa fungsi akuntansi dalam sistem akuntansi pembelian ini memiliki dua tugas utama, yaitu mencatat utang dan mencatat persediaan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari aktivitas pembelian ini, terutama pembelian kredit, pastinya akan menimbulkan utang bagi perusahaan. Dan atas pembelian tersebut tentunya berdampak pada penambahan persediaan, sehingga perlu dilakukan yang namanya pencatatan. Maka fungsi tersebut itu ada pada fungsi akuntansi. Bagaimana kita membuat prosedur pembelian? Ada 8 langkah atau tahapan yang dapat dilakukan dalam penyusunan prosedur pembelian, yaitu yang pertama adalah fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Selanjutnya langkah kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Ini tentunya untuk compare masalah harga dan kualitas. Langkah yang ketiga adalah fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok
dan melakukan pemilihan pemasok. Langkah keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Langkah yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Langkah keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Langkah yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir adalah langkah ke-8, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, maka fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian tersebut. Sehingga ketika kita mereview terhadap prosedur pembelian ini, ada beberapa fungsi yang terkait, yaitu adanya fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan barang, dan fungsi akuntansi yang tentunya dari beberapa fungsi terkait tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda dalam membangun sistem atau prosedur pembelian. Terkait dengan penyusunan sistem akuntansi pembelian, ada beberapa informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam hal ini. Informasi yang pertama yang diperlukan oleh manajemen yaitu berkenaan dengan jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Karena apa? Karena perusahaan biasanya menetapkan titik pemesanan tertentu. Kenapa? Karena menjaga ketersediaan stok barang dalam gudang. Kalau stoknya sudah mencapai pada titik tertentu, maka akan dilakukan pemesanan. Nah, informasi ini dibutuhkan oleh manajemen untuk mengatur jadwal dari pembelian tersebut. Informasi kedua yang berkenaan adalah mengenai order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Hal ini untuk mengetahui apakah jumlah pemasok telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perusahaan untuk mempertimbangkan masalah harga dan kualitas. Biasanya dalam satu perusahaan ada mekanisme pembanding di sini. Misal katakanlah kebijakan yang dijalankan perusahaan untuk menentukan pemasok, maka minimal harus ada 3 pemasok. Sehingga dari 3 pemasok tersebut dapat dilakukan pembandingan dan memilih pemasok yang terbaik yang mana. Yang ketiga adalah order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Sehingga kalau misalnya kita ketahui pada pemasok tertentu, maka order pembelian yang dapat dipenuhi oleh mereka itu apa saja. Informasi yang keempat yaitu berkenaan dengan total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Ini tentunya berkaitan dengan skenario atau manajemen keuangan yang akan dijalankan oleh perusahaan untuk mengatur masalah pembayaran utang yang ditimbulkan dari adanya pembelian kredit. Informasi yang kelima yaitu berkenaan dengan saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Karena biasanya kalau pembayaran tidak dilakukan, pembayaran utang tidak dilakukan kepada pemasok,
maka akan berdampak terhadap tertundanya pengiriman. Dan informasi yang terakhir yaitu yang keenam adalah berkenaan dengan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dan pembelian. Karena setiap waktu pasti akan terjadi yang namanya perubahan harga. Sehingga perubahan harga tersebut tentunya akan berdampak pada harga pokok persediaan. Maka hal tersebut perlu diinformasikan kepada manajemen untuk menghitung harga pokok persediaan yang tentunya berpengaruh terhadap harga jual atau keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu yang pertama adalah surat permintaan pembelian, yang kedua surat permintaan penawaran harga, yang ketiga surat order pembelian, yang keempat laporan penerimaan barang, yang kelima perubahan order pembelian, dan yang keenam adalah bukti kas keluar. Itu beberapa dokumen yang biasanya digunakan dalam menyusun sistem informasi akuntansi pembelian. Terkait dengan penjelasannya mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, yang pertama adalah surat permintaan pembelian, di mana surat permintaan pembelian ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Sehingga surat permintaan pembelian ini berisi mengenai jenis, jumlah, dan mutu yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pemasok. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat dalam 2 lembar untuk setiap permintaan. 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip bagi fungsi yang meminta barang tersebut. Sehingga dalam surat permintaan pembelian ini dibuatkan 2 lembar rangkap yang masing-masing diberikan kepada fungsi pembelian dan kepada fungsi yang meminta barang tersebut. Dokumen yang kedua yaitu berkenaan dengan surat permintaan penawaran harga, di mana surat ini merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi. Tentunya yang menyangkut terkait dengan jumlah rupiah yang biasanya nilainya sangat besar. Sehingga diperlukan yang namanya surat permintaan penawaran harga. Dokumen yang ketiga yaitu surat order pembelian, di mana dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama berkenaan dengan surat order pembelian ini adalah surat order pembelian itu sendiri yang merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya
Yang B adalah tembusan pengakuan oleh pemasok, di mana tembusan order pembelian ini dikirim kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok, dan dikirimkan kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian tersebut, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti yang tertera dalam dokumen tersebut. Nah, hal yang kedua ini, yang B adalah tetap berkaitan dengan surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok, namun pemasok harus menandatangani surat order pembelian tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan. Hal ini sebagai bukti bahwa pemasok telah menyetujui untuk memenuhi order pembelian tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat order pembelian. Selanjutnya yang C adalah berkaitan dengan tembusan bagi unit barang. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa yang dimintanya telah dipesankan. Sehingga dalam hal tersebut maka pihak yang meminta tentunya dapat mengatur kembali jadwal untuk proses yang berhubungan dengan ketersediaan barang yang diminta tersebut. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan arsip tanggal penerimaan. Dalam tembusan surat order pembelian ini tentunya disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. Karena apa? Karena jadwal penerimaan barang ini tentunya berhubungan dengan plan produksi atau kegiatan lain yang telah dijadwalkan oleh pihak yang memesan barang tersebut. Maka perlu dilakukan pengarsipan sesuai dengan estimasi tanggal penerimaan. Bila estimasi tersebut itu tidak sesuai, tentunya perlu dilakukan sebuah tindakan-tindakan yang diperlukan agar ketersediaan bahan tersebut, ketersediaan barang tersebut itu dapat segera terpenuhi. Selanjutnya berkenaan dengan arsip pemasok, di mana tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Sehingga pengarsipan dalam fungsi pembelian itu didasarkan pada masing-masing nama dari pemasok atau supplier. Yang berikutnya yaitu berkenaan dengan tembusan fungsi penerimaan. Dalam hal ini, tembusan surat order pembelian dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Sehingga fungsi penerimaan itu dapat mengetahui terlebih dahulu barang yang datang itu dari pemasok atau supplier yang mana dan jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitasnya itu harus sesuai dengan surat order pembelian yang diterima oleh bagian penerimaan tersebut dari fungsi pembelian. Berikutnya yaitu berkenaan dengan tembusan fungsi akuntansi, di mana
tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Apa saja kewajiban yang timbul dalam transaksi pembelian tersebut? Yaitu yang pertama adalah bila berkenaan dengan pembelian kredit tentunya perlu dilakukan pencatatan utang. Sedangkan kalau pembeliannya dilakukan tunai, maka perlu adanya pencatatan dalam bukti kas keluar. Dan pastinya setiap transaksi pembelian akan berdampak pada persediaan, sehingga perlu dilakukan pencatatan terhadap perubahan persediaan tersebut. Dokumen berikutnya yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian yang keempat adalah laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima oleh pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Sehingga bagi fungsi penerimaan barang dapat memberikan informasi kepada semua pihak, terutama kepada fungsi pembelian, bahwa barang yang diminta itu telah diterima dan sudah sesuai dengan jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas serta pemasok yang tercantum dalam surat order pembelian. Dokumen yang selanjutnya yang kelima yaitu dokumen perubahan order pembelian. Hal ini kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut tentunya dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian, atau hal-hal yang lainnya yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Karena apa? Karena dalam sebuah proses industri atau proses bisnis ada kemungkinan bahwa kebutuhan barang tersebut ada perubahan. Maka atas perubahan tersebut perlu dilakukan yang namanya perubahan order pembelian. Dokumen yang terakhir yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian yaitu yang keenam adalah bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan adanya transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang berfungsi juga sebagai surat pemberitahuan kepada kredit sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud dari pembayaran tersebut. Bukti kas keluar ini dipergunakan untuk dua hal, yaitu sebagai bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang dan juga sebagai bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pembelian tunai. Sedangkan yang berkaitan dengan catatan akuntansi yang biasanya digunakan dalam sistem akuntansi pembelian itu ada 4, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan bukti kas keluar. Tentunya dalam bukti kas keluar ini dipergunakan untuk mencatat pembelian tunai dan juga pembayaran utang. Yang kedua yaitu berkenaan dengan jurnal pembelian.
di mana setiap pembelian, baik itu pembelian tunai ataupun pembelian kredit, harus dilakukan pencatatan akuntansi dalam jurnal pembelian. Yang ketiga yaitu dalam catatan akuntansi mengenai kartu utang, di mana kartu utang ini muncul karena adanya pembelian secara kredit. Yang keempat yang berkaitan dengan catatan akuntansi adalah kartu persediaan. Dalam hal ini, apapun bentuk pembelian, baik dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk kredit, tentunya berdampak terhadap penambahan persediaan. Atas penambahan persediaan tersebut, tentunya perlu dilakukan pencatatan dalam kartu persediaan. Selanjutnya, berkaitan dengan unsur pengendalian intern. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern akuntansi yang akan diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian, ada beberapa unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam sistem pengendalian intern ini. Apa saja yang berkaitan dengan unsur pokok dalam pengendalian intern tersebut, yaitu yang pertama adalah organisasi, yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga adalah praktek yang sehat. Berkaitan dengan unsur pengendalian intern yang pertama, yaitu masalah organisasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama bahwa fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Hal ini untuk menjadi kontrol bahwa apa yang diterima, baik barang, jenis, kualitas, dan sebagainya oleh fungsi penerimaan telah sesuai dengan apa yang dibuat atau order pembelian yang dibuat oleh fungsi pembelian. Dan yang kedua adalah fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini berkenaan dengan pencatatan akuntansi yang harus dilakukan oleh fungsi akuntansi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, terutama berkaitan dengan korupsi, karena fungsi dari pembelian melakukan pencatatan sendiri kalau fungsi tersebut itu tidak terpisah. Maka fungsi pembelian ini harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi saja. Maka dalam sistem akuntansi pembelian harus melibatkan fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Unsur pengendalian intern yang kedua yaitu berkenaan dengan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam hal ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan surat permintaan pembelian harus diotorisasi oleh fungsi gudang. Hal ini untuk barang yang disimpan dalam gudang atau
oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Yang kedua, surat order pembelian itu harus diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan penerimaan barang harus diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Yang keempat, bukti kas keluar harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung oleh surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur yang diterbitkan oleh pemasok. Yang keenam, pencatatan ke dalam kartu utang dan register buku kas keluar harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Itu 6 hal yang harus diperhatikan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan untuk mendukung pengendalian intern yang baik. Terkait dengan unsur pengendalian intern yang ketiga, yaitu praktek yang sehat, ada 10 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah surat permintaan pembelian bernomor urut cetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian bernomor urut cetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang bernomor urut cetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Dan yang kelima, barang harus diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang keenam, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Yang ketujuh, terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Yang kedelapan, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dalam rekening kontrol utang dalam buku besar. Yang kesembilan, pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Dan yang terakhir, yang ke-10, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bahasan utama yang kedua yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi utang. Sebelum kita melakukan pembahasan mengenai sistem akuntansi utang itu sendiri, perlu kiranya kita untuk membahas terlebih dahulu
mengenai retur pembelian, di mana retur pembelian ini merupakan sistem akuntansi dalam pembelian yang digunakan untuk melakukan transaksi pengembalian barang kepada pemasok dan tentunya berdampak terhadap pengurangan pencatatan utang. Apa itu sebenarnya sistem retur pembelian? Karena sebagaimana kita ketahui, barang dari pemasok itu ada kalanya tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut order pembelian. Ketidaksesuaian tersebut itu terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, atau barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Sehingga terkait dengan tiga kondisi tersebut, maka perlu melakukan yang namanya retur pembelian. Atas retur pembelian ini tentunya berdampak terhadap pencatatan pengurangan utang. Nah, fungsi apa saja yang terkait dalam retur pembelian tersebut? Yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi gudang, yang kedua adalah fungsi pembelian, yang ketiga fungsi pengiriman, dan yang keempat adalah fungsi akuntansi. Berkaitan dengan fungsi gudang dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Sedangkan fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Sedangkan fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tertera dalam memo debit yang diterima oleh fungsi pembelian. Dan fungsi yang keempat yang terakhir yaitu berkenaan dengan fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum, dan juga mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena adanya retur pembelian dalam kartu persediaan. Dan yang terakhir, mencatat berkurangnya utang yang ditimbulkan oleh transaksi retur pembelian dalam arsip buku kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Itu 4 fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian. Terus pertanyaannya adalah dokumen apa saja yang dipergunakan dalam retur pembelian ini? Ada 2 dokumen yang dipergunakan, yaitu memo debit dan laporan pengiriman barang. Memo debit ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan, dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit rekening utang karena adanya
transaksi retur pembelian. Yang kedua yaitu berkenaan dengan laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirim kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tertera dalam memo debit yang dibuat oleh fungsi pembelian. Mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem retur pembelian ini ada 3, yaitu jurnal retur pembelian atau jurnal umum, yang kedua kartu persediaan, dan yang ketiga adalah kartu utang. Berkaitan dengan catatan akuntansi yang pertama, yaitu jurnal umum atau jurnal retur pembelian, ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan utang dagang. Catatan akuntansi yang kedua yang berkaitan dengan kartu persediaan ini biasanya digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Dan yang ketiga berkenaan dengan kartu utang. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur atau pemasok tersebut. Untuk membentuk sistem retur pembelian, ada 3 jaringan prosedur yang harus dibuat, yaitu berkenaan dengan prosedur perintah retur pembelian, prosedur pengiriman barang, dan prosedur pencatatan utang. Mengenai prosedur perintah retur pembelian, ini merupakan retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang biasanya dipergunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman ini melakukan pengembalian barang kepada pemasok adalah dengan menggunakan memo debit. Itu poin yang harus ada dalam prosedur perintah retur pembelian. Yang kedua berkaitan dengan prosedur pengiriman barang. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengiriman mengirimkan barang ke pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut sebagai bukti bahwa barang telah dikirimkan kembali kepada pemasok. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pencatatan utang. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian, yaitu memo debit dan laporan pengiriman barang. Dan tentunya dalam prosedur pencatatan utang ini juga menyelenggarakan pencatatan berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsip dokumen memo debit sebagai bentuk pengurang terhadap utang kepada pemasok yang barangnya telah dikembalikan terhadap pemasok tersebut. Berkenaan dengan unsur pengendalian intern dalam membuat sistem retur pembelian ini harus diperhatikan dari
tiga unsur utama pengendalian intern, yaitu berkenaan dengan organisasi, sistem dan prosedur pencatatan, serta praktek yang sehat. Dalam hal organisasi, sebagai unsur pengendalian intern yang pertama, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi retur pembelian ini harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, fungsi akuntansi yang dalam hal ini mencatat mengenai adanya retur pembelian. Dalam hal retur pembelian ini tidak boleh dilaksanakan oleh hanya satu fungsi saja, namun harus berkaitan dengan fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, dan fungsi akuntansi. Mengenai unsur pengendalian intern yang kedua dalam sistem retur pembelian, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu memo debit untuk retur pembelian harus diotorisasi oleh fungsi pembelian. Selanjutnya, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Selanjutnya, pencatatan berkurangnya utang karena adanya retur pembelian didasarkan pada memo yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Dan yang keempat, yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Unsur pengendalian intern yang terakhir yaitu berkenaan dengan praktek yang sehat dalam sistem retur pembelian. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan memo debit untuk retur pembelian harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian sebagai fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit. Yang kedua, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Dan yang ketiga, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang yang ada dalam buku besar. Pembahasan yang terakhir dalam sistem akuntansi utang ini adalah mengenai prosedur pencatatan utang, di mana dalam prosedur pencatatan utang ini ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Apa yang dimaksud dengan 2 metode pencatatan utang tersebut? Yang pertama, dalam account payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur, yang memperhatikan dan memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Ini biasanya yang mayoritas dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan membuatkan kartu utang untuk tiap-tiap pemasoknya. Sehingga pada masing-masing kartu utang itu akan tertera
nomor faktur, jumlah utang, jumlah pembayaran, dan saldo utang bagi tiap-tiap pemasok berdasarkan pada kartu utang tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemasok. Prosedur yang kedua yaitu berkenaan dengan voucher payable prosedur, di mana dalam voucher payable prosedur ini tidak diselenggarakan yang namanya kartu utang. Namun yang digunakan itu adalah arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip yang diurutkan berdasarkan abjad atau berdasarkan pada tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang, sehingga mekanisme dalam voucher payable procedure ini mendahulukan terhadap pemasok yang saat itu akan jatuh tempo utangnya. Mungkin itu saja terlebih dahulu bahasan dalam sistem akuntansi pembelian. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menjalankan serta mentaati protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.